Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumahnya, yaitu di Masjid Al-Barkah, Sawah Baru, Ciputat. Di subuh hari ini kita menuntut ilmu. Di pagi hari Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Sehingga menuntut ilmu di subuh hari ini pun ada perjuangan lebih, yaitu perjuangan mengalahkan kantuk, mengalahkan tempat tidur. Dan pada subuh hari ini kita akan bahas satu materi tematik yang saya beri judul Permata yang Hilang dari Penuntut Ilmu. Judul ini bukan saya yang pilih. Kalau saya pergi ke satu daerah atau diminta intinya ngisi pengajian, saya punya tabel judul. Mungkin di situ ada sekitar 50 judul yang bisa dipilih. Saya kirimkan kepada yang meminta, dan tema inilah yang diminta untuk saya sampaikan di sini. Permata yang hilang dari penuntut ilmu. Sejatinya materi ini lebih banyak saya ambil dari kitab Hilyah Talibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Adapun pengembangan berupa contohnya biasanya saya kaitkan dengan hal-hal yang mungkin kita dapati di zaman sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, beliau katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian ada kelanjutan yang menarik. Beliau katakan, wa wadi'u al-ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallilil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wal dhahab. Adapun orang meletakkan ilmu kepada yang bukan ahli ilmu, atau kalau ada orang menjadi guru lalu dia sampaikan ilmu dan akhirnya orang yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu, itu laksana orang mengalungkan mutiara, intan dan emas di lehernya babi. Babi itu jorok, tapi kalau dia pakai permata di lehernya pasti banyak yang mau juga. Itu pengen ngambil permatanya. Artinya kepada orang yang tidak berilmu, manakala ilmu itu diambilnya lalu betul-betul amalkan, maka ini akan menambah keindahan pada dirinya. Meskipun sejatinya tadinya dia bukanlah seorang yang mungkin menarik ya dilihat dari sisi syariat. Nah, kalau seandainya kalung atau perhiasan ini banyak permatanya, biasanya akan bertambah keindahannya. Kalung kalau cuma gitu tok, ya biasa saja. Tapi kalung kalau banyak permatanya, maka bertambah nilainya. Kalau ada perhiasan, misalnya kita punya cincin kawin, ya, punya istri ya. Cincin kawinnya istri ini misalnya terdiri dari 10 permata. Anggaplah berlian ya.
copot satu, keindahannya kurang atau tidak? Kurang. Maka semakin banyak perhiasannya, maka semakin indah. Sebaliknya kalau banyak yang hilang, maka dia mungkin tetap ada harganya, tapi keindahannya pun akan semakin berkurang sedikit demi sedikit. Ini yang menjadi gambaran umum permata-permata yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Seharusnya dia ada pada penuntut ilmu, tapi mungkin di zaman sekarang dengan tergerusnya semangat orang dalam belajar, kemudian banyak pengaruh-pengaruh lain di zaman kita sekarang, sehingga permata yang harusnya ada ini sebagainya menjadi hilang. Kalau jamaah mau mencatat apa saja, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, ya catatlah. Siapa tahu suatu saat mungkin bisa kalau bisa nanti setelah dicatat kemudian di-share ke grup-grup, ke keluarga. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat buat yang lain. Permata yang hilang dari penuntut ilmu, permata yang pertama adalah tata krama dalam bermajelis. Dahulu para sahabat kalau mereka bermajelis dengan Nabi SAW seperti orang-orang yang di atas kepalanya bertengger burung-burung. Bertengger burung dikarenakan apa? Tenang, tidak banyak bergerak, sehingga kalaupun ada burung di atas kepala, itu burungnya tidak terbang. Mereka mengatakan wajalasna ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kami duduk bersama Nabi SAW seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Pernah Nabi SAW bersama para sahabat mengiringi jenazah. Ketika beliau SAW memberikan wejangan, maka mereka pun betul-betul duduk tenang mendengarkan seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Ini di masa Nabi. Di masa para ulama setelahnya, misalnya di masanya Imam Malik, hadir di antara yang belajar di majelis beliau adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i buka buku itu pun pelan-pelan. Buka lembaran-lembaran itu khawatirnya mengganggu konsentrasi. Sehingga betul-betul pelan-pelan. Ada perawi Imam Malik namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Datang dari Spanyol, dari Andalusia, pergi ke kota Madinah belajar. Ketika sedang kajian di majelisnya Imam Malik, tiba-tiba dari luar masjid ada yang teriak, Hadarul fil, Hadarul fil. Al-fil apa? Surat Al-fil, gajah. Ada yang teriak di luar, ada gajah, woi ada gajah woi. Maka orang-orang kemudian yang tadinya Imam Malik dihadiri majelisnya banyak orang, tersisa satu orang, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yang lain semua keluar, lihat apa? Lihat gajah. Imam Malik tanya, nggak ikut keluar? Kata Yahya, saya dari Andalusia Syekh, jauh-jauh ke Madinah, cuma untuk lihat gajah. Ini saya mau cari ilmu. Ya. Kenapa? Mungkin di masa lalu yang dilihat orang itu unta. Mungkin kalau di luar ada yang teriak, ada unta, mungkin nggak ada yang keluar. Coba kalau kita lagi kajian, ya kan? Misalnya lewat apa? Di luar gitu, ada yang teriak, ada unta. Gitu. Mungkin sebagian yang keluar, lihat, karena nggak pernah lihat unta. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa di masa lalu para ulama kita dari kalangan salaf, mereka belajar dengan betul-betul punya tata krama di majelis ilmu. Bagaimana kalau di zaman sekarang? Kita perhatikan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Di zaman sekarang, misalnya ribut saat kajian, terutama di ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tidak terlihat dari ustadznya. Kalau bapak-bapak kalau ribut mungkin agak malu. Di sebagian ummahat itu ada yang datang itu bukan untuk majelis ilmu,
tapi bermajelis lagi di dalam majelis. Ya, ngobrol sama temannya. Kadang-kadang sebagian ummahat ada yang menoleh ke belakang hanya untuk melihat siapa yang buat keributan. Setelah dilihati tidak berkeming. Ya, karena kadang-kadang bikin majelisnya itu di belakang. Kadang mereka bawa anak, anaknya lari sana lari sini, nggak ada yang memperhatikan. Mungkin sampai ustadznya mengatakan, mohon maaf kepada ibu-ibu. Kalau di sini masjidnya lantainya atasnya bapak-bapak ya. Nah kadang-kadang itu kita ngisi ibu-ibu yang di atas. Kadang kita bilang, maaf ibu-ibu yang di atas, itu anak siapa yang pukul-pukul kaca, mohon maaf, mohon bisa ditenangkan. Nggak ada yang bangkit. Biasanya anak-anak yang pukul kaca itu kan mungkin usia 3 sampai 5 tahun kan biasanya. Apakah anak itu naik sendiri ke atas? Pasti ada ibunya seharusnya. Tapi tidak ada yang menenangkan. Mungkin ibunya juga sibuk sendiri. Kalau di zaman sekarang kita mungkin banyak yang kajian pakai HP. Ya. Alhamdulillah kalau HP-nya dipakai buat mencatat. Kadang-kadang split screen. Di atasnya catatan, di bawahnya skor bola. Saya pernah lihat ada yang kayaknya itu Indonesia Jepang. Ya. Jadi sambil kajian dia nggak ingin ketinggalan skornya, di split 2. Ya. Padahal itu sendiri mengganggu dirinya dalam berkonsentrasi. Lanjut, yang kedua. Ini karena kajiannya subuh jadi saya ringkas-ringkas saja ya. Permata yang kedua yang saya perhatikan mungkin mulai berkurang di zaman sekarang adalah penghormatan kepada para guru. Penghormatan kepada guru. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau katakan, Nabi SAW mengatakan, laisa min ummati, bukan dari kalangan umatku. Siapa? Man lam yujilla kabirana, yang tidak memberikan penghormatan kepada orang-orang yang tua di antara kami. Wa yarham saghirana, yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kita. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak memberikan pengakuan atau haknya kepada orang-orang yang menjadi ahli ilmu. Meskipun riwayat ini ada perselisihan di kalangan para ulama tentang statusnya, tapi secara makna benar bahwa seharusnya umat Islam mereka itu menghormati yang tua, menyayangi yang kecil-kecil, dan mengerti tentang hak ahli ilmu. Saya singgung yang anak kecil dulu sebelum ke ahli ilmunya. Saya sangat mendorong kalau bisa orang tua dalam masjid itu memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak, karena anak-anak yang mungkin ribut dalam masjid itu akan lama-lama lebih bisa mudah ditenangkan kalau perlakuan kepada mereka bentuknya apresiasi dan kasih sayang ketimbang dimarahi. Kadang-kadang di sebagian masjid ada sebagian anak kecil, nah, orang-orang tua dalam menenangkan mereka, dalam cara menenangkannya itu dengan cara marah, teguran keras, sehingga membuat anak-anak jadi susah diatur. Adapun berbicara tentang permata yang saya singgung di sini, yaitu penghormatan kepada guru. Nah, kita lihat kadang-kadang di zaman sekarang sebagian ikhwah, meskipun mereka sudah belajar, bahkan belajar sunnah, kepada para guru kadang kehilangan penghormatan. Meskipun mungkin gurunya juga salah, atau mungkin dia berbeda pendapat dengan gurunya. Di antara contoh aplikasi di dalam masalah ini, sebaiknya seorang penuntut ilmu tidak bicara lebih banyak daripada gurunya. Berbicara di sini, misalnya dalam majelis, dia banyak bicara, mengganggu konsentrasi, atau mendahului mereka dalam berbicara sesuatu.
Misalnya ada sesuatu yang mungkin di zaman sekarang muncul, kemudian kita tidak dapati para guru membicarakannya atau mempermasalahkannya, maka sebaiknya kita di zaman sekarang tidak usah terlalu, orang bilang terlalu overkritis untuk mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan. Saya belum mendengar ada guru-guru kita terlalu mempermasalahkan soal masalah misalnya baju koko tangan pendek. Tapi saya dapati ada sebagian ikhwah yang saya dengar katanya ya, suka mempermasalahkan penggunaan baju koko tangan pendek. Ada yang mempermasalahkan misalnya seorang, kita di zaman sekarang ini bajunya terlalu banyak warnanya, semua pakai logo di dadanya. Padahal guru-guru kita juga tidak begitu mempermasalahkannya. Ya. Sehingga akhirnya menambah keributan yang tak perlu diributkan. Ahli ilmu belum bicara, tidak usah juga terlalu banyak bicara. Contoh yang lain, mendahului dia dalam makan. Misalnya ada jamuan makan, ada ustadz dari luar kota ada jamuan makan, maka biasanya kadang-kadang sebagian panitia itu makan duluan. Ya, guru-guru belum makan, mereka sudah makan. Memotong pembicaraannya. Nah, ini yang paling banyak. Di antaranya adalah membanding-bandingkan pendapat guru yang satu dengan guru yang lain lalu ditabrak-tabrakannya. Selain itu juga membandingkan pendapat guru dengan pendapat pribadinya. Contoh yang lain, membicarakan urusan pribadinya dengan maksud untuk menggibahinya. Misalnya ustadznya poligami. Ini paling banyak atau paling renyah untuk dibicarakan ya, kalangan ummahat. Kemudian ada juga yang misalnya menunjukkan kedekatan dengan si guru supaya terlihat beda atau lebih terhormat di kalangan murid-murid. Seolah-olah dia orang dekatnya. Oke, mungkin dia orang dekatnya, tapi maksudnya ini sengaja ditunjukkan supaya terlihat berbeda. Supaya terlihat kayak asisten khusus. Supaya dapat perlakuan penghormatan khusus. Contoh yang lain, memanfaatkan kesalahan guru untuk jadi batu loncatan supaya bisa meninggikan diri sendiri. Ada sebagian guru kita namanya juga manusia biasa, kadang-kadang ada zallah, ada tergelincir. Bahkan misalnya baca kitab salah harokat tanpa disadari. Kemudian dia bikin pernyataan di sebuah majelis atau di status mengkritisi gurunya, padahal dalam rangka untuk meninggikan diri sendiri supaya terlihat pintar. Contoh yang lain, bertanya dengan adab yang buruk. Contoh yang lain, pindah kajian ke guru yang lain, lalu menjadi tukang ghibahnya di majelis baru. Pindah kajian dari Ustadz A ke Ustadz B, di tempat Ustadz B dia suka membuat ya, perkataan-perkataan yang isinya adalah menjelek-jelekkan Ustadz. Yang saya dapati di Jakarta, saya nggak dapati di tempat lain soalnya. Saya baru ketemu ada misalnya sebagian ikhwah manggil gurunya itu dengan loh. Ya. Ustadz, mana aja loh gitu. Kalau kami sih di daerah takut ya pakai kata mu. Lo itu kan nanti kamu kan ya. Kami di daerah kok takut gitu. Banyak teman-teman saya yang belajar sama saya, padahal kami sekelas dulu di SMA. Tapi mungkin mereka mengetahui bagaimana tata krama. Malah nanti mereka khawatir kalau mereka terkesan jadi kurang ajar. Manakala dia manggil guru meskipun SMA-nya sekelas dengan kata-kata kamu. Ya. Adapun di Jakarta saya dapat ya, mana aja lo Jal. Ya.
Sehingga sulit juga kemudian menciptakan murid-murid yang punya tata krama kepada guru yang lain, kepada gurunya sendiri pun tidak seperti itu. Atau malah guru yang mengajari demikian. Ya biasa aja, kita kan dulu se-SMA, kita kan seumuran, manggil gue, lo aja nggak masalah. Masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah soal tata krama. Meletakkan hak ahli ilmu pada yang seharusnya dan khawatir menjadi contoh buruk buat yang lain. Nah, ketiga, kesantunan dalam bertanya. Kesantunan dalam bertanya. Bertanya itu bagus karena dia merupakan obat kebodohan. Sebagaimana Nabi SAW marah ketika ada orang yang membunuh orang lain dengan fatwa. Kejadiannya adalah seorang laki-laki ada luka pada kepalanya. Mereka safar sama-sama. Saya kira mungkin jamaah kalau sudah sering kajian pasti pernah dengar ya. Mereka safar sama-sama dalam keadaan anggota musafirin ini ada yang terluka pada kepalanya. Di malam hari dia mimpi besok subuh mau sholat subuh tidak bisa karena ragu apakah saya ini harus mandi atau enggak. Kalau mandi junub berarti kepalanya juga harus dikeramas, dikenakan air, sementara di sini ada luka. Kalau saya tidak mandi berarti apa yang harus saya lakukan? Maka temannya ini bertanya kepada yang lain, ya, menurut kalian saya harus mandi enggak? Teman-temannya bilang, iya kalau menurut kami kamu harus mandi. Namanya juga junub. Ini nggak nanya dulu sama yang lain yang lebih berilmu. Akhirnya dengan fatwa tersebut, orang ini mandi. Karena mandi, maka lukanya kemudian semakin memburuk dan akhirnya mati dengan lukanya. Kejadian ini sampai di telinganya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bilang, qataluhu, qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa demikian telah membunuh saudaranya. Dibunuh dengan apa? Bukan dibunuh dengan pedang, bukan dibunuh dengan panah. Dia bunuh saudaranya dengan fatwa yang keliru. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lima lam yas'alu idlam ya'alamu. Kok nggak nanya dulu? Kalau memang nggak tahu. Ya. Harusnya nanya dulu kalau nggak tahu. Jangan langsung berfatwa. Fa inna shifa'al ai as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu diantaranya adalah bertanya. Dari sini kita ambil kesimpulan pertama bahwa bertanya itu penting. Tapi ada permata dari yang namanya bertanya, yaitu namanya kesantunan dalam bertanya. Sebagian kaum muslimin, terutama yang menuntut ilmu, ada di antara mereka yang mungkin pada bab ini kurang. Seperti langsung bertanya padahal belum dipersilakan. Itu sebenarnya kurang pas. Masyayikh kita ya, di Madinah, di mana-mana, mereka rata-rata sangat senang dengan penuntut ilmu Indonesia karena mereka itu Indonesia rata-rata kalau mau bertanya itu angkat tangan dulu. Kalau dipersilahkan baru bertanya. Nah, adapun kita di zaman sekarang kadang-kadang ada yang misalnya silakan ada yang bertanya langsung bicara. Yang lebih bagus adalah kalau diangkat tangan, dipersilakan baru kemudian bertanya. Tidak langsung mengutarakan pertanyaan. Contoh yang lain adalah sabar menunggu jawaban. Ini di zaman sekarang kita dapati kalau kita bertanya kepada seorang guru tapi lewat WA. Kadang kalau kita tidak sabar, misalnya saya kalau buka DM Instagram itu, saya pernah dapati ya, ada seorang perempuan nanya. Tapi mungkin karena kita tidak selalu lihat Instagram, tidak seperti WA, jadi tidak dijawab. Lewat berhari-hari, diulang lagi pertanyaannya. Anggap saja pertanyaannya, Tat, apa hukumnya haji furoda? Gak dijawab, diulang lagi. Tat, apa hukumnya haji furoda? Gak dijawab. Yang ketiga dia bilang, kalau nggak siap menjawab, jangan jadi ustadz. Ada tuh di Instagram. Ya maklum karena kita
yang dihadapi sehari-hari WA saja pesannya ratusan. Nggak dibuka sehari, dari subuh sampai ketemu subuh lagi 24 jam. Kalau dibuka itu WA ratusan. Itu baru WA-nya tok, belum Telegram. Kalau kita harus pindah lagi di DM Instagram hari-hari, akhirnya nanti ustadznya itu pegang HP terus. Ya, mungkin teman-teman ada kadang-kadang dapat nggak? Misalnya ada ustadz sudah masuk masjid, dia masih aja lihat HP. Lalu antum bergumam gini, ustadz ini kerjanya HP terus, HP terus. Kita suzon, padahal di situ banyak pertanyaan orang yang harus dia jawab. Sepanjang jalan aja dia dari rumahnya menuju ke masjid, lupa dia berdoa, jawab pertanyaan orang. Hukumnya ini. Itu nggak boleh karena gini. Karena begitu banyak pertanyaannya. Apalagi kalau mau dituruti satu-satu, disuruh ngetik. Apalagi kadang-kadang pertanyaan antum beserta dalilnya. Habis waktu. Ya. Maka kalau belum dijawab, maka sabarlah. Kalau memang juga tidak dijawab, tanyalah kepada ustadz yang lain. Saya dahulu waktu pertama kali ngaji, kebetulan ada ustadz namanya Ustadz Amrullah Akadinta, seangkatan sama saya di Jogja. Ustadz Amru ini, maksudnya sekarang Ustadz Amru. Di zaman itu dia Mas Amru yang sudah senior. Saya bilang, Mas Amru, adakah nomor-nomor ustadz-ustadz? Ada. Coba tak lihat antum punya nomor siapa aja. Ustadz Yazid, Ustadz Maududi. Waktu itu Ustadz Firanda belum ada. Mas ya pokoknya Indonesia. Bolehkah tak minta? Boleh, tapi jangan disebarin ya. Iya. Zaman itu belum ada WA, Pak. Zaman itu masih SMS. Apa yang saya lakukan? Saya pakai nomor IM3. Karena IM3 kalau WA kirim SMS 10 gratis 100. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah WA 10 Ustadz, terus 10 lagi untuk satu pertanyaan. SMS ya maksudnya. Nanti kadang dari 20 Ustadz yang saya SMS, kadang yang jawab adalah Ustadz Maududi. Karena yang teringat di kepala saya memang yang paling banyak menjawab Ustadz Maududi dulu. Pernah juga yang jawab Ustadz Yazid rahimahullah. Tapi beliau jawab, telepon saya sekarang. Waduh. Akhirnya telepon. Assalamualaikum Ustaz. Siapa antum? Muflih Ustaz. Dari mana? Balikpapan. Apa mau tanya apa? Tapi harus telepon. Ya. Ya, kita kalau memang antum punya pertanyaan, jangan kirim satu Ustaz. Kumpulkan nomor Ustaz 20, siapa tahu ada yang jawab 2. Supaya kalau pas kita ada pertanyaan, ya kalau cuma satu khawatirnya nggak dijawab, ya nggak terjawab. Atau paling gampang bertanya di majelis, karena Ustadz biasanya memberi waktu untuk bertanya. Kami di Saudi dulu belajar kepada masyayikh. Saya belajar kepada 4 syekh. Ya, tidak bermaksud membanding-bandingkan, tapi masing-masing ada caranya. Syekh Shalih bin Fauzan hanya bisa ditanya di majelis, karena mungkin usia. Ketika sudah selesai majelis, beliau masuk, kita nggak boleh ngikut. Kecuali memang hanya orang-orang khusus. Mengantarkan ke beliau ke mobil, karena udah usia. Syekh yang paling mudah ditanya, Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Hafizahullah. Karena beliau selesai majelis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bangkit, semua murid yang mau bertanya bangkit juga. Terus masuk ke dalam ini, mihrab ini. Kalau ada 30 orang, 30 masuk. Sampai tembus ke parkiran. Di parkiran beliau akan, permisi saya masuk dulu mobil. Masuk di mobil, duduk, buka kaca, 30 nanya, 30-30-nya dijawab. Tapi beliau minta kadang duduk. Sampai orang terakhir. Betul-betul orang terakhir, karena saya pernah ikutan juga seperti itu. Bahkan selalu. Karena kadang-kadang saya tidak ingin bertanya, ingin dengar pertanyaannya orang. Saya dapat jawabannya juga, dapat ilmu. Saya karena penasaran apakah syekh ini akan menjawab semuanya. Betul-betul sampai orang terakhir saya tungguin. Jadi saya sudah tanya, pertanyaan saya sudah dijawab, saya tidak pulang, tapi saya ngamati dari jauh.
Lalu kemudian saya jepret pakai HP. Betul-betul sampai orang terakhir dilayani. Syekh ketiga adalah Syekh Sa'ad Asyastri. Beliau adalah guru saya yang paling saya banyak timba ilmunya. Kita bisa nemani beliau sampai depan pintu rumah. Keluar dari majelis, ikut gitu ya, kayak bebek diikuti anak-anaknya gitu. Masuk sampai rumah, sampai pagar. Nah, jadi paling enak. Satu lagi Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti, tapi beliau hanya datang bulanan. Ini pun sama seperti dua syekh sebelumnya. Bisa diikuti sampai ke tempat terakhir. Ada kesempatan untuk belajar, untuk bertanya. Nah, itu yang paling enak. Adapun lewat WA, kadang-kadang ustadznya tidak sanggup, kadang-kadang. Kalau kita tidak dijawab pertanyaan kita, maka sabar. Jangan bilang apa tadi? Kalau tidak mau menjawab, maka jangan jadi ustadz. Contoh yang lain, sabar saja jika hanya dijawab singkat. Ini tadi malam ada yang bertanya ke saya. Ustadz, istri saya ditawarkan orang tentang Ustadz mau bertanya tentang hukum syar'i tentang haji percepatan. Istri Anda daftar bla 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 bla. Yang saya cuma jawab, nggak boleh. Tapi karena saya lihat profile picture-nya, oh orang tua, saya tambahin lagi. Nggak boleh Pak, ada unsur penipuan identitas, penggunaan identitas orang lain tanpa izin, dan di dalamnya pasti ada suap menyuap. Mungkin kalau anak mudanya tak jawab, nggak boleh deh. Kalau dijawab singkat, maklumin saja. Bisa jadi Ustadz itu melayani tanya jawab sehari 20. Dulu saya ada masa kesalnya juga. Waktu yang SMS 10 gratis 100 itu. Kok nggak ada Ustadz jawab ya? Kadang-kadang ada yang nggak jawab. Ya. Terus saya bilang, oh Pak Ustadz ini malas jawabnya. Sekarang setelah kita juga banyak kesibukan dakwah, baru kita pahami. Tidak setiap pertanyaan kita bisa jawab. Karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan waktu. Contoh yang lain, doakan sebelum dan sesudah bertanya. Kita di kajian-kajian masyayikh, kalau bertanya, angkat tangan, lalu kemudian berkata, ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk Anda. Setelah selesai pertanyaan, jazakumullahu khairan. Ya. Kalau di sini kan, kalau bertanya depannya apa? Afwan. Ya. Afwan Ustaz. Ya. Kata Ustaz Randi, ngapain antum afwan? Afwan itu minta maaf. Antum salah apa? Minta maaf kok salah? Minta maaf dulu. Pada mau bertanya. Contoh yang lain, bertanya yang isinya penting. Kemudian jangan bertanya untuk menguji. Kadang-kadang ada orang bertanya, tapi tidak untuk cari ilmu, melainkan untuk menguji. Jangan pula bertanya yang sebenarnya sudah diketahui dengan niat hanya untuk supaya orang lain itu tersindir. Saya pernah ngisi, ada ikhwan bertanya, Ustaz, mau tanya, apa hukumnya ikut kajian pakai baju bola? Karena di sebelah situ ada pakai baju bola, gitu. Membuat kalau saya jawab, nanti yang tercoreng di sini bukan yang akan ada di hatinya adalah tentang saya ya, kitanya gurunya. Ya, gurunya ini kita baru aja mau ikut kajian, disindir. Akhirnya malas orang pergi kajian. Maka kalau kita sudah tahu, ini udah. Nggak usah dalam rangka untuk nyindir orang lain. Nah, selanjutnya yang keempat, permata yang hilang dari penuntut ilmu adalah metode belajar yang tepat. Metode belajar yang tepat. Kalau di masa lalu orang belajar itu betul-betul taksil namanya. Taksil itu artinya membangun asas, membangun pondasi. Jadi orang kalau belajar betul-betul dari bab-bab dasar. Dari wudu atau dari toharoh naik ke sholat, naik. Sehingga pemahaman dia di dalam masalah fikih terbangun dengan benar, dengan baik. Kalau belajar muamalah,
para ulama kita belajarnya dari kitab kitabul buyu', jual beli, kemudian riba, ariyah, rohan, qard, ya, gadai, hutang piutang, mudharabah, murabahah, salaf, istisna dan lain-lain. Dibangun pondasi keilmuannya dalam sisi muamalah. Kalau kita di zaman sekarang banyak yang juga suka bicara muamalah, tapi belajarnya dari fatwa. Yaitu cari video pendek. Masalah apa dipelajari, masalah apa dipelajari. Tapi parsial, hanya per kasus. Nah, ini kurang pas. Tapi di zaman sekarang, lebih banyaknya orang belajar seperti itu. Nah, ibaratnya kita main sepeda, seharusnya itu belajar sepeda kan biasanya orang pakai roda 4 dulu ya. Terus dikurangi rodanya, roda 3, jadi roda 2. Artinya belajar dulu dasar sampai nanti punya kemahiran, baru kemudian dia bisa belajar dengan yang lebih advance lagi. Sebagai contoh di zaman sekarang, saya dapati sebagian teman-teman ada yang mau ikut kelas bahasa Arab, tapi dia sendiri ngajinya belum lancar. Kalau menurut saya, kalau memang ngajinya belum lancar, sebaiknya jangan ikut kelas bahasa Arab. Yang harusnya dilakukan adalah ikut kelas tahsin Quran. Kenapa? Karena kita kalau belum lancar baca Quran, nanti kita akan kesulitan dikarenakan belajar bahasa Arab. Tujuan akhirnya adalah bisa baca kitab. Kalau cuma baca ceplas-ceplos, jadi TKI jadi. Kalau hanya untuk ceplas-ceplos bisa bicara. Tapi kalau ingin ada kaidah nahwu, ketahuilah kaidah nahwu ujungnya adalah masalah harokat. Ya. Belajar nahwu ujungnya harokat, dikarenakan kalau harokat fathah, kasrah, dhammah itu bisa menentukan perbedaan kedudukan, dan perbedaan kedudukan bisa menentukan pahamnya benar atau tidak. Ya. Seperti firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa benar-benar bicara. Sebenarnya yang bicara siapa? Allah apa Musa? Allah kepada Musa apa Musa kepada Allah? Kita baca wa kallamallahu. Oh, Allah di situ dhamma. Oh, berarti di sini fa'ilnya adalah Allah. Oh, berarti pelakunya adalah Allah. Oh, berarti yang berbicara adalah Allah. Pelajarannya adalah di nahwu. Ya kan? Berbicara tentang harokat akhir. Nah, kalau kita sendiri juga bicara baca Al-Qur'annya belum terlalu lancar, nanti malah salah-salah. Kadang orang baca Quran terbata-bata kan kadang-kadang salah apanya? Harokat. Jadi sebaiknya tidak usah dulu ikut kelas bahasa Arab. Karena butuh taksil. Contoh yang lain, di zaman sekarang kita tidak belajar dari ilmu dasar, melainkan langsung dari ilmu kontemporer. Ya. Tadi saya contohkan muamalat. Kan ada kitab fikih harta haram kontemporer milik Ustadz Irwandi. Ya. Kalau teman-teman ingin betul-betul membangun keilmuan dari sisi muamalah, maka baca ini, tapi ada baca yang dasar-dasarnya dulu. Contoh yang lain, termasuk salah metode belajar adalah semuanya didengar. Semuanya didengar. Kalau di zaman sekarang semuanya di follow, semuanya di subscribe. Sebenarnya itu juga keliru. Kenapa? Karena nanti terlalu banyak yang didengarkan, nanti kacau pemahaman. Para ulama kita mengatakan izdihamul ilmi fi sam'i madallatul faham. Terlalu banyak yang didengar justru bisa menyesatkan pemahaman. Yang sebaiknya dilakukan, ya, kalau bisa subscribe satu, tapi playlistnya diikuti semua. Ini kalau mau online. Ya, tentu kita bisa rekomendasikan diantaranya channelnya Ustadz Firanda. Karena playlistnya itu kayaknya dijaga, kitab per kitab itu ada. Terus betul-betul 1, 2, 3. Kalau kita ngikuti. Kalau versi masyayikh diantaranya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak kalau lihat channelnya per kitab full, lengkap. Full.
Mendingan yang seperti ini diikuti satu-satu sampai selesai, ketimbang semuanya di-subscribe lalu hanya lihat yang muncul saja. Kadang temanya tematik, kadang temanya berulang, kadang hanya berganti judul. Judulnya beda tapi isinya sama. Misalnya anggaplah Ustadz Mufli Safitra. Kemudian diklik, judulnya adalah hak suami istri. Bulan depan mungkin dia daurah dengan judul yang dibedakan tapi isinya masih sama. Andai kau jangan ceraikan aku. Ujungnya ternyata tentang hak suami istri. Mendingan ikut yang kajian kitab, didengarkan semua. Saya punya channel juga di YouTube maupun di Facebook, Mufli Safitra Official. Kalau teman-teman mau, ini sekalian saya promosi aja, nggak apa-apa ya. Di situ ada playlist kitab 3 landasan utama. Syarah Ushul Thalatthah karya Syekh Shalih bin Fauzan, lengkap full. Al-Qawaid Al-Arba' full. Syarah Al-Qawaid Al-Arba' full. Ensiklopedia Sholatul Mukmin yang 3 jilid tebal-tebal itu alhamdulillah tamat. Ini sekitar 120-an video full. Kemudian buku Istiqomah miliknya Ustadz Yazid full. Masih banyak yang full. Kajian Mulia dengan Manhaj Salaf ada 62 video full. Ini kalau kita ikuti satu-satu, insya Allah pemahaman kita terbangun. Tapi kebanyakan dari kita semuanya di-subscribe, semuanya ditonton, akhirnya bercampur-campur. Ya. Termasuk yang keliru adalah belajarnya otodidak tanpa bimbingan guru. Misalnya hanya sekedar membaca buku, sedangkan kajiannya nanti nunggu daurah. Kita dapati sebagian penuntut ilmu sekarang seperti itu. Tunggu daurah baru datang. Kalau nggak ada daurah, maka dia mandiri. Ini bisa dikatakan keliru. Berikutnya, yang ke-6. Nah, saya cuma mau ngetes kok. Kelima adalah gila baca. Gila baca. Kalau di zaman sekarang kita kemana-mana baca WA. Kalau kita di zaman dahulu, ustadz-ustadz yang sekarang jadi ustadz, kebetulan juga di masa lalu itu tidak ada internet. Kalaupun ada internet harus ke warnet. Hari-hari di mana-mana baca kitab. Kami di Jogja, saya Ustadz Rehan, Ustadz Abdul Tuasikal, yang bermajelis di masa itu dengan usia yang kurang lebih sama. Ya, di masa lalu belajarnya memang belajar betul-betul bawa kemana-mana, bawa buku. Ada ustadz kita yang lain, Ustadz Satria namanya, di Jogja. Itu memang mahasiswa, bahkan mahasiswa teknik yang kemana-mana bukan cuma bawa buku teknik, tapi juga bawa buku agama. Kalau nunggu kampus, nunggu dosen belum masuk, depan kampus semuanya pada baca buku agama. Karena kita dahulu memang gila baca. Adapun di zaman sekarang memang kurang. Lanjut, manajemen waktu. Ini juga permata yang seharusnya ada pada penuntut ilmu, di zaman sekarang itu kurang. Jamaah mohon maaf karena saya lihat waktu. Jadi saya hanya sebutkan, contohkan. Pengembangan dalil, akwal para ulama, silakan teman-teman lihat-lihat di buku-buku seperti Hilyat Thalibul Ilmi. Yang kedua apa tadi? Manajemen waktu. Contoh, di zaman sekarang kita kalau sudah kali duduk ngopi, itu bisa berjam-jam. Kalau baca buku, paling sehalaman selesai. Seharusnya kalau mau bertambah ilmu, dibalik. Banyakkan baca buku, ya. Ngobrol boleh, ngopi silakan. Ketemu sebagian teman-teman makan-makan silakan, tapi jangan hari-hari makan-makan. Sekali makan-makan ya cukuplah sejam 2 jam. Jangan berjam-jam. Yang ke-7, filter teman dan guru.
Mungkin teman-teman sudah hafal juga. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa dilihat kadar agamanya, dilihat dari kadar temannya. Kalau temannya baik, ini bisa mencerminkan kebaikan kepribadian kita juga. Ya. Sebagian dari kita ini tidak begitu memfilter teman sehingga berteman dengan siapapun. Sampai-sampai orang yang kurang pas untuk ditemani dia jadi teman. Ada juga di zaman sekarang kurang filter guru. Dengan prinsip kita itu harus dengarkan semua ustadz, jangan pilih-pilih ustadz. Semua ustadz itu kan ada baiknya, ada buruknya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Padahal yang namanya berguru itu ya memang harus filter gurunya. Karena di zaman sekarang sepertinya jadi ustadz itu adalah profesi yang menguntungkan. Sekarang banyak guru yang kemana-mana misalnya pakai mobil mewah. Sebagian orang ada yang melirik, enak ya jadi ustadz. Akhirnya kemudian pengen juga jadi ustadz. Akhirnya mengustadkan diri. Setelah belajar mungkin hanya sedikit. Lalu kemudian tampil jadi guru. Kita nggak filter siapa yang menjadi guru kita. Kita belajar dari semua orang. Maka ini hal yang keliru. Para ulama kita ada menyebutkan istilah namanya hatibul lail. Hatib itu artinya pencari kayu bakar. Lail, malam. Berarti hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Kata para ulama, jangan jadi pencari kayu bakar di malam hari. Karena kalau kamu cari kayu bakar di malam hari, bisa jadi yang kamu pegang itu betul-betul kayu bakar, bisa jadi yang kamu pegang itu ternyata ular. Jangan jadikan dirimu seperti itu di majelis ilmu. Karena bisa jadi yang kamu dapati betul-betul ilmu, bisa jadi syubhat. Jangan jadikan dirimu seperti spons. Spons itu kamu letakkan di atas air yang bening, dia serap. Kalau letakkan di atas air kencing, dia serap. Jangan jadikan dirimu seperti itu. Kamu harus punya filter juga. Bapak-bapak kalau punya anak, anaknya mungkin selesai dari SMA, mungkin bapak-bapak akan mengarahkan dia kalau mau kuliah, kuliahnya di tempat yang bagus, betul? Ayo nak belajar supaya bisa kuliah di tempat yang bagus. UGM, ITB, UI. Pengennya begitu. Kenapa? Karena di sana dosen-dosennya bagus, kan gitu. Untuk urusan dunia kita mau guru yang bagus, masa untuk urusan dunia akhirat kita sembarang pilih? Yang ke-8, muru'ah. Muru'ah dan iffah. Permata yang hilang dari penuntut ilmu di zaman sekarang ada yang namanya muru'ah, yaitu wibawa. Satu lagi iffah, yaitu penjagaan diri. Nabi SAW mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang tercela, maka Allah akan jaga dia. Ada sebagian penuntut ilmu di zaman sekarang untuk urusan dua ini kurang. Contoh muru'ah dan iffah, dua-duanya. Misalnya kami kalau di zaman dahulu, kita, guru-guru kita di masa dulu, itu kalau ketemu cewek, itu matanya ke bawah. Kalau di zaman sekarang, yang namanya ghaddul basar itu sudah mulai berkurang, sehingga bertemu dengan perempuan, matanya justru melihat. Bapak-bapak duduk nih di kafe atau di restoran mau makan. Kadang-kadang yang bawakan menu siapa? Perempuan. Seharusnya bisa ya? Seharusnya bisa. Kita hanya lihat menunya, terus kita bertanya, kalau ini apa mbak? Kalau ini ada nggak mbak? Kan nggak mesti lihat mbaknya kan? Kan nggak mesti mbak kalau ini ada. Kan nggak mesti. Gitu. Nah ini kadang-kadang kurang di zaman sekarang.
yaitu ghaddul basar. Contoh yang lain di zaman sekarang misalnya minta-minta. Ini juga mengurangi atau tidak menjaga diri dari iffah. Tidak menjaga iffah. Minta-minta. Contoh minta-minta. Mau umrah ya? Saya dengar, ya insya Allah. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu minta-minta. Kecuali nitip. Boleh nggak nitip? Asalkan duitnya juga dikasih ya. Ada orang nitip ya, nitip. Tapi duitnya nggak dikasih. Terus apa ada orang disuruh beli gitu. Itu juga kayak minta-minta jadinya. Atau orangnya sudah umroh, lagi di mana? Akhi, oh iya akhi, itu Masya Allah akhi, di situ ada parfum baru namanya Reels. Boleh nggak titip satu? Ya, itu namanya minta-minta. Pulang umroh ada nggak oleh-olehnya? Itu minta-minta. Dan minta-minta itu mengurangi muru'ah dan iffah. Nabi SAW mengatakan, la yazalur rajulu yas'alun nasa, la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul laham. Senantiasa orang suka minta-minta, nanti akan datang dia di hari kiamat dalam kondisi wajahnya ini nggak ada dagingnya. Siapa yang bisa jawab? Tapi nggak ada hadiahnya. Kenapa di hari kiamat wajahnya nggak ada? Buat orang yang suka minta-minta. Kenapa nggak kepalanya aja yang hilang? Tuh, siapa yang suka minta-minta copot matanya, datang dalam keadaan buta? Kenapa wajahnya nggak punya daging gitu? Jadi bisa. Ya, kenapa? Kalau seseorang di dunia suka minta-minta, itu menunjukkan bahwa kehormatannya itu nggak ada. Dan kehormatan seseorang alias rasa malu itu terletak pada wajah. Makanya kalau ada orang tersipu malu itu terlihat pada wajah, bukan terlihat pada tangan misalnya. Wih, tangannya nih ketahuan malu. Yang ada lihat wajahnya merah, raut wajahnya kelihatan. Ketika orang suka minta-minta di dunia, itu menunjukkan tidak ada wajah. Dan al jaza min jinsil amal. Balasan untuk sebuah perbuatan adalah yang sejenisnya, yaitu hilangnya daging pada wajah, karena wajahnya nggak ada, alias malunya yang nggak ada. Contoh yang lain, suka ngutang meskipun bayar. Kalau nggak bayar itu lebih parah lagi. Tapi terlalu banyak ngutang itu ngurangi muru'ah. Contoh yang lain, misalnya pendapatannya kurang pas, ya, itu ngurangi muru'ah. Pendapatannya meskipun tidak dikatakan haram, tapi ada hal yang mungkin mengurangi muru'ah pada seseorang. Nah, lanjut yang ke-9 yang berkurang di masa sekarang, diantaranya adalah apa ya membahasakannya? Ada penyakit seorang penuntut ilmu yang di zaman sekarang itu merebak gitu. Jadi ini kesimpulannya nanti belakangnya, judulnya ntar belakangan. Saya kasih dulu contoh penyakit penuntut ilmu ini. Di antaranya yang bernama penyakit Abu Shibr. Ada penyakit namanya Abu Shibr, yaitu penyakit di mana orang kalau belajar itu cuma sejengkal-sejengkal. Belajar bahasa Arab baru dapat 10 halaman, berhenti. Belajar tasin baru 10 pertemuan, berhenti. Belajar kitab tauhid baru 10 bab, berhenti. Baru 10 halaman, berhenti. Jadi dia dapat banyak, tapi cuma dapat sedikit-sedikit. Itu namanya Abu Shibr. Dan ini sebenarnya kurang pas. Ini penyakit. Khawatirnya nanti kalau dia ngajar, lalu kemudian ngajarnya ini
Ya, sedikit-sedikit pengetahuannya gitu. Contoh yang lain, tasaddur qabla ta'ahul. Ada penyakit suka tampil sebelum punya keahlian. Mohon maaf, kita sering dapati pada teman-teman yang baru lulus pondok, tapi pengen segera segera apa? Ibaratnya baru menetas, pengen segera terbang tinggi. Bahkan pengen jadi predator. Nah, ini penyakit kurang pas. Seharusnya kalau yang baru pulang, baru selesai dari mondok, itu jangan langsung bikin yayasan sendiri. Bagusnya ngikut dulu kepada ustadz-ustadz yang lebih tua, belajar dari pengalaman mereka. Ya, ikut dulu di yayasan. Di yayasannya ustadz-ustadz yang tua. Nanti kalau sudah usianya 30-40 baru sudah mulai mengerti tentang dunia dakwah. Ya, barulah dia boleh lepas sendiri. Contoh yang lain, ada orang penuntut ilmu yang suka jadi harimau. Namanya tanammur. Suka jadi harimau ini, kalau ada diskusi dengan orang-orang penting, terutama ustadz-ustadz, dia suka ingin menguasai majelis dengan cara memancing pembicaraan supaya ilmu yang dia ketahui dia bisa keluarkan. Contoh, ada ustadz kita bidangnya akidah, jarang bicara muamalah. Kemudian duduk sama-sama, yang dia pancing bicaranya tentang muamalah, karena dia kebetulan suka dengan muamalah. Ya, supaya dia terlihat lebih pintar daripada ustadz. Itu namanya tanammur. Suka jadi harimau. Contoh yang lain, ada orang yang oke, ini saya bahas deh. Ada orang yang suka menyematkan, ada penyakit namanya mutasyabbi' bima lam yu'ta. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Nabi SAW bersabda, orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dia punya, maka dia seperti pemakai dua pakaian palsu. Orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dia punya, seperti menggunakan dua pakaian palsu. Sebagai contohnya gini, ada seorang istri yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya darrah, alias saya punya madu. Apa itu madu? Madu asli yang bisa lempar piring itu Pak ya. Ya. Saya punya madu, yaitu istri lain dari suami saya. Dia bertanya kepada Nabi, bolehkah kalau seandainya saya berpura-pura, misalnya saya dibelikan baju, saya dibelikan perhiasan, berpura-pura begitu di hadapan istri yang lain supaya cemburu. Paham? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dia miliki seperti menggunakan dua pakaian palsu. Perhiasannya adalah palsu, yaitu palsu bukan pemberian suaminya. Kemudian kecemburuan yang timbul pada istri itu adalah hasil kepalsuan. Contoh yang lain, misalnya ada orang bertamu di hari Senin. Kemudian ditanya, mau minum apa? Dia bilang, enggak usah. Terus, oh puasa. Dia enggak bilang enggak, tapi dia bilang supaya dikira puasa. Maka ini namanya mutasyabbi' bima lam yu'ta. Yaitu seolah-olah dia puasa, jadi puasanya palsu. Pujian dari orang lain kepada dirinya karena dia puasa itu juga palsu. Masya Allah, ini antum sekarang sudah berapa juz hafalannya? Kita harus jaga keikhlasan. Jadi tidak usah dibicarakan. Padahal setengah juz. Ya. Ingin mengesankan seolah-olah hafalannya banyak. Ini namanya mutasyabbi' bima lam yu'ta. Nanti sebagian orang penuntut ilmu yang mutasyabbi' bima lam yu'ta seolah-olah dia ahli ilmu misalnya. Yang paling buruk dari semua itu adalah yang betul-betul berbohong. Seperti menyematkan pada dirinya gelar yang tidak dia punya. Berarti kita simpulkan di sini adalah penyakit
perhiasan penuntut ilmu yang hilang pada diri seorang penuntut ilmu diantaranya adalah amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Ada namanya amanah ilmiah, yaitu sifat amanah dari sisi membawa keilmuan. Ya. Seperti yang tadi, tasaddur qabla ta'akhul, tanammur. Kita dapati ada sebagian orang yang bahkan dia menyematkan gelar yang tidak pernah dia miliki. Seperti misalnya dia bergelar LC padahal memang tidak pernah kuliah. Kebetulan saya dapati sendiri, ada seorang laki-laki belajar kepada saya sekitar tahun 2014. Lama tidak bertemu, saya dapati dia punya pamflet, di belakang namanya ada LC-nya. Maka saya sebagai gurunya bangga, karena dia ngaji sama saya di usia SMA. Karena saya dulu di 2014 punya kajian khusus anak SMA. Kajian ini disebut dengan kajian KISPA, kajian Islam Putih Abu-Abu. Khusus anak SMA. Ada 150 anak. Satu darinya saya dapati di tahun 2022 punya gelar LC. Tentu saya bangga. Masya Allah. SMA dulu ngaji sama saya, sekarang LC. Antum sudah kajian di mana aja? Ngajaran Ustadz ini. Berlalu waktu, akhirnya saya mulai menyadari sepertinya dia bohong. Ditanya ijazahnya, dia bilang ijazahnya itu ada ditahan sama pondok. Apa kepentingan pondok nahan ijazah antum? Apakah pondoknya antum biaya antum? LC-nya dari mana? Lipia. Lipia tahun 2014 masih keluar LC. Setahu saya LC sudah nggak ada di Lipia. Adanya BA, BBA atau BSH. Ya, coba dicek lagi. Lama kelamaan saya dapati dia berganti lagi. Ustadz, waktu itu Lipianya online. Lipia online kan tetap saja yang mengeluarkan ijazah yang satu kan. Ustadz, waktu itu sekalian juga nyabang ke Sudan. Ini sudah lompat-lompat nih. Ya. Lama kelamaan saya bilang, kok saya lebih percaya antum SPDI pun bukan. Ya, karena bisa dites nih. Ya. Sebagai penutup, saya pernah diskusi di sebagian grup asatiza. Kebetulan saya yang angkat masalah ini. Saya tidak setuju apabila ada seorang ustadz yang memang gelar di ijazahnya BA atau BBA atau BSH diganti jadi LC. Saya bilang gelar itu ada tata aturan negara. Ada undang-undang yang diatur oleh negara tentang penggunaan gelar. Gelar seseorang tidak boleh diganti. Karena itu adalah legalitas, itu ada hukumnya. Maka kalau di ijazah kita tulisannya BBA, maka BBA, Bachelor of Business Administration. Kalau BSH, Bachelor of Syariah, Bachelor of Syariah. Jangan diganti jadi LC, license. Ya, waktu itu kita ada diskusi, dan ada yang menjawab saya, katanya, memangnya masalahnya apa Ustadz Mufli? Ya masalah. Kalau dia lulusannya Indonesia, MSI. Lulusannya luar negeri, MSc. Kalau dia dalam negeri belum tentu dia bisa bahasa Inggris. Kalau luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Terus kalau saya ganti nih, Mufli Sapitra MSc, saya ganti jadi MA, dipikir orang saya kuliah di Madinah. Dipikir orang nanti saya syariah. Jadi setiap gelar itu ada konsekuensinya. Maka akhirnya saya dapati ternyata ustadz-ustadz kita di zaman sekarang ada 3 model yang mengganti gelar tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan ijazah, diganti jadi LC. Ada 3 model. 1, tidak tahu kalau ternyata gelarnya adalah BA dan BSA dan tidak bisa diganti. Ini saya dapati karena di antara diskusi itu ada yang japri ke saya. Ustaz Mufli, jazakumullah khairan, antum bahas ini. Ana jadi teringat dengan ijazah ana cari-cari, ternyata nama ana memang ada gelar BSH. Antum posting tentang selempang karena wisuda di Lipia adalah selempangnya, di situ ternyata tertulis
misalnya Mufli Sapitra BSH, ternyata ada. Dan saya dapati ternyata memang saya BSH. Mulai hari ini saya ganti LC jadi BSH. Karena dulu saya nggak tahu kalau ternyata gelarnya itu. Yang pertama nggak tahu. Yang kedua tahu. Dan sengaja mengganti karena faktor berada di lingkungan yang kalau BA itu dikira orang D3. Sedangkan dia berada di lingkungan yang dia butuh untuk orang mengetahui bahwa di agama, maka dia berinisiatif mengganti BSH-nya menjadi LC. Yang ketiga, mutasyabih bima lam yu'ta, yang tidak punya gelar ini tapi sengaja menyematkannya. Ya. Oke, ini saya sampaikan agar mungkin jamaah juga ketika nanti kapan-kapan bikin pamflet, ya, diperhatikan lagi ustadznya gelarnya apa. Itu karena itu sesuatu yang ada aturannya dalam negara kita. Nah, terakhir, sudah terakhir tadi ya. Sudah berapa tadi? 10. Ya, saya kira cukup. Sebagai contoh terakhir, di zaman sekarang ada juga namanya misalnya kuliah, ada tugas akhir, ada tugas risalah, tesis, nulis. Di zaman sekarang pakai ChatGPT, pakai Gemini, ya, atau yang lebih tepat mungkin ChatGPT. Kemudian jadi yang mengerjakan itu adalah AI. Saya rasa kalaupun dibantu AI, jangan seluruhnya. Kemudian cuma diganti fontnya jadi Times New Roman 12, rata kiri, rata kanan, lalu kemudian langsung nanti itu jadinya seolah-olah tulisan kita, padahal bukan. Dan itu amanah ilmiah yang hilang. Amanah ilmiah itu keluar dari kepala kita. Bila ini kita meneliti, betul-betul meneliti, bukan diambil dari internet dicomot. Ya, penggunaan AI itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Bila tidak betul-betul di humanize lagi, dibaca lagi, diolah lagi seperti itu. Saya pernah punya status di Facebook tahun 2015. Sampai sekarang kadang-kadang saya suka lihat itu status saya, tapi namanya sudah bukan nama saya, nama ustadz yang lain. Ya. Saya pernah tanya ustadznya itu langsung japri. Saya bilang, nah, ustadz ini tulisan antum? Ya bukan. Nah, kenapa antum tulis nama antum? Karena ada di status antum. Kalau antum tulis nama antum misalnya Ustadz Abdullah LC di bawahnya gitu, seolah-olah kan punya antum. Iya sih Ustadz Mufli, itu sebenarnya saya dapatkan dari yang seharusnya jangan ditulis namanya. Kalau memang bukan punya antum, jangan sebutkan nama antum, dikira orang seperti itu. Karena itu sebenarnya itu tulisan saya sejak lama. Ya. Ini termasuk amanah ilmiah. Kalau bukan tulisan kita, jangan kita bilang tulisan kita. Kalau kita hanya nerjemah, maka bilang penerjemah. Kalau kita mengkompilasi dari kitab ulama, bilang dikompilasi. Jangan bilang itu tulisan kita. Ya, nanti amanah ilmiahnya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin jemaah ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Ya. Ada sebagian buku yang buku itu bisa dibaca sendiri, ada yang tidak bisa dibaca sendiri. Betul. Bagaimana cara menentukannya? Menentukannya dari materinya. Contoh pembahasan, ada buku kecil judulnya Hukum Valentine dalam Islam. Itu nggak mesti menunggu daurah atau nunggu kajian kitab. Kajian kitabnya Hukum Valentine itu tidak perlu. Makanya nggak ada juga ustadz yang membedah buku seperti itu. Itu bisa dibaca secara mandiri. Contohnya hukum jenggot, hukum celana isbal, hukum menggunakan jilbab.
Insya Allah itu mudah untuk dibaca secara mandiri. Tapi kalau yang isinya kaidah, seperti kitab kaidah-kaidah fikih, itu kalau dibaca sendiri, ya bisa membaca. Tapi apakah bisa paham? Saya khawatir kurang bisa paham. Makanya di situ kita butuh guru. Kitab Tauhid bisa dibaca sendiri, tidak mesti diikutkan dan ikut kajian. Tapi kalau seandainya ada guru yang mengajarkan, itu lebih baik lagi. Ada buku yang betul-betul jangan baca sendiri tanpa guru. Misalnya kitab Gundul dan kita tidak bisa baca kitab. Semua dibaca sendiri, disyarah sendiri. Nanti kayak orang tidak ngerti bahasa Inggris, baca di Jakarta Post. Buku Nahwu misalnya, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, itu tidak bisa dipelajari sendiri. Meskipun baca berulang kali, insya Allah ya nggak akan paham. Kalau nggak ada gurunya, gitu. Paham ya? Ya fatwa-fatwa ringan bisa dibaca sendiri. Ada yang bisa dibaca sendiri, tapi lebih bagus pakai guru. Ada juga yang harus ada guru, karena tanpa guru tidak akan paham. Pertanyaan, kalau ada seorang suami yang tidak ngasih nafkah, sering marah-marah pada istrinya, kadang sampai memukul, apa yang harus dilakukan istri? Istri capek kerja untuk menghadapi suaminya. Solusinya, di sini ditanya, apa solusinya? Solusinya adalah ya, konsultasi. Kepada siapa? Di antaranya adalah kepada orang yang suaminya hormati. Misal, ada seorang ummahat pernah nanya di kajian saya, Ustadz mengenal namanya Fulan, ditulis namanya. Orangnya ada duduk di hadapan Ustadz, dan saya kenal orangnya. Ya. Tapi saya tidak bilang apa namanya, tidak saya sebutkan namanya dan tidak betul-betul saya sebutkan tentang kasusnya. Ya. Saya lihat, oh itu orangnya. Mohon Ustadz dinasihati bagaimana caranya, karena setiap subuh saya hampir setiap subuh kelahi sama suami karena susah dibangunkan subuh. Nah, ini bisa konsultasi. Nanti ustadznya bagaimana caranya. Juga butuh jam terbang, butuh pengalaman. Nah, di antara yang bisa kita konsultasi juga sama mereka adalah orang tuanya suami. Ya, bilang saya capek menghadapi kamu, kamu dikit-dikit mukul. Saya boleh nggak saya ngomong sama orang tuamu, biar kamu dinasihati dia. Gak bisa juga cari yang lain. Kalau tidak bisa juga bilang saya gimana ya? Pernah ada seorang istri datang ke rumah saya. Dia bilang, Ustadz saya mau konsultasi. Oke, silakan datang. Datanglah dia sendiri. Dia bilang, Ustadz kenal Pak Fulan? Kenal. Nah itu mertua saya. Saya mau tanya Ustadz, ini suami saya tiap hari main game. Pagi itu tidak ada kepikirannya dia mengurusi anak, antar anak sekolah, mengurusi anak mau persiapan sekolah, main game. Dan di sini ya di rumah yang bekerja itu saya. Jadi saya pagi itu saat sudah masak dari sebelum subuh untuk jualan nasi di depan sekolah. Anak saya juga yang ngurus untuk mereka pergi sekolah. Mereka pergi sekolah, saya pergi jualan nasi. Suami saya di rumah main game. Saya jadi bingung. Minta cerai boleh apa enggak? Terus saya bilang nanti saya hubungi bapaknya. Saya hubungi bapaknya, lalu kemudian saya suruh datang dia sama anaknya dan nasihati. Ini intinya konsultasi. Bagaimana cara membagi waktu atau persentase dalam belajar bahasa Arab dengan baca Quran? Karena belajar bahasa Arab lebih sulit, rumit. Akhirnya baca Qurannya tidak sebanyak belajar bahasa Arab, mohon pencerahan. Tadi saya bilang, kalau memang belum lancar mengajinya, sebaiknya tidak usah sama sekali ikut kelas bahasa Arab. Fokus sampai betul-betul lancar baca Quran. Kenapa demikian? Ya, karena memang begitu. Seperti orang misalnya, antum belum bisa kali, bagi, kurang secara lancar,
Ditanya 9 kali 9, 7 kali 7, 12 kali 12. Ini belum, kepalanya belum set 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 set, maka enggak usah juga belajar kalkulus. Buat apa? Ya. Mendingan di kali perkaliannya dulu dilancarkan daripada nanti keteteran ikut yang lebih advance gitu. Ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Mau titip apa? Di poin yang ke-8 soal muru'ah dan ifah, yang saya singgung adalah orang yang minta-minta. Adapun kita ditawarkan itu berarti bukan minta. Teman pergi umroh lalu bilang, kamu titip apa? Ya. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Kan kita tidak minta. Kecuali dia bilang, kamu titip apa? Karena kan kamu dikit-dikit nitip. Berarti pertanyaannya bukan soal muru'ah ifah, tapi soal hukum akadnya gitu. Nah, berarti kan dia bayarin dulu pakai duitnya, ya berarti kita ngutang. Masalahnya, apakah bagian dari itu? Insya Allah enggak. Kamu nitip apa? Boleh. Iya, bagasiku banyak nih, aku bawa anak-anak. Kita aja bagasi kali 4, 120. Daripada kosong kopernya, kamu nitip enggak? Boleh. Tapi pakai uang dulu ya. Boleh. Apakah itu tidak menjaga muru'ah? Enggak. Kan kita ditawarin. Nah, anak ibu rumah tangga, 3 anak laki-laki, anak tinggal di Sukabumi bersebelahan dengan pesantren. Qadarullah kami keluar tidak melanjutkan di pesantren karena belum siap. Pertanyaan, bolehkah kami memaksakan anak kami untuk melanjutkan lagi di SMA di pesantren yang sama? Kan setiap ditanya anak selalu menjawab tidak tahu. Apakah ini pertanda dia belum mau atau bagaimana? Saya butuh ketemu anaknya kalau ingin tahu, karena saya juga tidak tahu. Ya. Tapi dalam teori pendidikan kami, yang kami pahami, bahwa anak ditanya pertanyaannya, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, mau gini nggak dek, terserah. Itu bisa jadi adalah dikarenakan orang tua yang kurang menghargai pendapat anak. Saya dari kecil, misalnya anaknya berpendapat begini, terus bapaknya bilang, nggak usah, kamu masih kecil, nggak usah, kita mau kesini, enggak, kayak gini. Terus kalau apa-apa dipilihkan, dek pakai baju ini dek, nih pakai baju ini, aku mau yang itu, nggak usah yang ini aja, tanpa penjelasan kenapa dia pakai baju itu. Kalau dia ditanya, dia nggak pernah diberikan pilihan, adek mau makan apa, yang ini apa yang ini, semuanya diatur. Itu membuat anak merasa dia kurang punya pilihan. Jadi nanti kalau ditanya apa-apa, jawabannya apa? Nggak tahu, terserah. Gitu. Masuk sekolah homeschooling yang sudah sunnah. Apakah sekolah homeschooling ini baik? Bisa jadi. Nggak ada ulama di zaman dahulu yang sekolah. Ada sekolah SD di masanya Imam Malik? Nggak ada. Para sahabat SD-nya SD berapa? Nggak ada. Abu Bakar bikin yayasan terus bikin, nggak ada. Semuanya homeschooling. Siapa yang didik? Bapak ibunya. Tapi bapak ibunya bisa didik. Mereka ngaji ya dari bapak ibu. Nanti untuk pertambahan ilmu agama mereka belajar kepada para sahabat-sahabat yang senior. Mereka mulazamah. Kalaupun ada yang berguru, ada di zaman tabi'in juga ada yang berguru. Ya. Tapi ya itu tadi tidak sekolah. Belajarnya di rumah. Ini kita kajian sampai jam 7 ya. Apa jam 8? Jam 7 ya. Bapak-bapak bisa ini simak cerita ini. Salah satu cerita yang menurut saya sangat mengagumkan. Tapi qadarullah saya lupa nama bapaknya.
Saya hanya ingat nama anaknya. Ada seorang tabi'in. Ini qadarullah, saya lupa namanya. Ada di buku judulnya Para Tabi'in. Tabi'in yang satu ini terkenalnya dengan dunia jihad, bukan dengan dunia ilmu. Hobinya memang jihad. Kebetulan dia kenal dengan sahabat Nabi yang juga sangat hobinya adalah cari mati syahid. Ya, namanya berteman, berguru sama sahabat Nabi yang begitu. Akhirnya yang dicari adalah kegiatan-kegiatan jihad medan perang. Suatu hari, tapi ini saya lupa namanya, dia titip sama istrinya. Istrinya lagi mengandung atau mungkin sudah merojol tapi masih bayi gitu ya. Anggaplah masih mengandung. Dia bilang, ini 30.000 dinar. Ghanimah dari perang sebelumnya. Kebetulan saya diajak pergi perang lagi. Jadi saya titip, kamu di rumah tolong besarkan anak kita. Berapa tadi titip? 30.000 dinar. Kalau dikali 1 dinar itu 4,25 gram emas. Dirupiahkan 1 gram emas 1.500.000. Berapa tuh duitnya? Banyak. Ya kan? Nih ya kamu, saya mau pergi dulu. Qadarullah 30 tahun gak balik. Istrinya bilang, ini kayaknya udah mati kayaknya suami ini. Dan anaknya juga semakin besar. Ya. Suatu hari dia pulang akhirnya. Sampai di kota Madinah dia bilang, wah Masya Allah ini pembangunannya udah berubah. Bayangkan 30 tahun gak pulang. Tapi jalanannya masih mirip. Gedungnya kan berubah-berubah, rumah-rumahnya. Tapi kan jalanannya masih mirip. Dia cari, ini yakin deh rumahnya. Dia masuk ke rumah itu, ketemu sama anaknya yang sudah besar. Ya. Anak yang sudah besar ini bilang, hei maling, ini rumah saya, kamu maling, kelahi. Kelahi sampai keluar, ribut. Mamanya di atas, mamanya teriak, Robi'ah, itu namanya Robi'ah Ar-Ra'i, anaknya. Robi'ah Ar-Ra'i ini, nanti saya ceritakan. Kata mamanya, Robi'ah, Robi'ah, stop, berhenti, itu bapakmu. Ya. Singkat kata, stop kelahi, masuk rumah, tinggal bertiga. Ya. Mungkin kalau istrinya zaman sekarang ini, bapaknya dilepak gitu ya. Ini bapak nggak pulang 30 tahun. Ya. Kalau 3 hari nggak pulang, ini istrinya di mana sudah gitu ya. 30 tahun nggak pulang. Ngobrol sampai waktu subuh. Subuh anaknya bilang, ayah saya pergi duluan ya, Umi pergi duluan. Pergi dia ke Nabawi. Bapaknya masih sibuk bersih-bersih, mandi dan seterusnya. Qadarullah terlambat sholat. Lambat. Dia masbuk. Selesai dari sholat subuh, orang kajian. Majelisnya sangat besar. Saking besarnya bapaknya tidak bisa lihat siapa yang duduk itu di depan. Tapi dia dengar. Karena ada suaranya mungkin lantang di masa lalu. Atau suaranya mungkin tidak seperti zaman sekarang, tidak ada suara mesin. Dia dengar, Masya Allah, ini ilmunya bagus sekali ini, Masya Allah. Ya. Akhirnya dia nanya sama yang di belakang majelis, yang paling belakang dia tanya, siapa itu? Itu namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Mungkin dia lupa nanya sama istrinya. Siapa nama anaknya? 30 tahun gak pulang. Rabi'ah Ar-Ra'i? Siapa itu? Rabi'ah Ar-Ra'i, kamu gak tahu Rabi'ah Ar-Ra'i? Rabi'ah Ar-Ra'i. Jujur saya baru pulang 30 tahun. Itu kita namakan si pendapat keempat. Karena kami orang Madinah, kalau mencari hukum, pertama kami cari Al-Quran. Bila kami tidak dapat, kami cari di Sunnah. Bila tidak ada, kami dapati dari para aqwal sahabat. Bila tidak ada, kami tanya pendapat keempat. Siapa dia? Rabi'ah Ar-Ra'i. Kau tahu yang duduk di depannya? Laits bin Sa'ad, Imam Malik. Itu gurunya Imam Malik. Oh, Masya Allah ya, Masya Allah. Lama kelamaan akhirnya dia tahu, loh, anak saya rupanya. Ya. Oh ya, saya lupa. Waktu anaknya sudah pergi sholat subuh ke Masjid Nabawi, dia kan masih bersih-bersih. Sebelum dia pergi ke Masjid Nabawi, dia sempat ngomong gini, masih ada nggak duit yang 30.000 dinar yang 30 tahun lalu itu?
Istrinya bilang, ada disimpan pada sebuah penyimpan, nanti aku kasih. Selesai dari kajian di Masjid Nabawi, pulang ke rumah, dia tanya lagi, mana yang 30.000 dinar yang tadi? Maka istrinya bilang, bagaimana kalau aku beritahukan kepadamu bahwa 30.000 dinar itu habis untuk pendidikan anak. Dahulu di masa kecil, aku datangkan dia guru-guru dari kalangan para sahabat Nabi. Kalau seandainya bertambah ilmunya, aku tambah gaji gurunya. Bertambah lagi ilmunya, aku tambah gaji gurunya. Jadi 30.000 itu dulu sudah habis buat pendidikannya dia. Kesimpulannya di sini, satu, para ulama di masa lalu tetap belajar, tapi tidak pakai dunia sekolah, tapi mulazamah atau homeschooling. Guru datang ke rumah. Yang kedua, orang di zaman dahulu semakin bertambah ilmu anaknya, semakin ditambah gaji gurunya. Kalau di zaman sekarang, semakin bertambah fasilitasnya, semakin pengen murah sekolahnya. Ya. Nah, ini panjang pertanyaannya. Masih ada yang mau bertanya? Ini qadarullah saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya karena seperti ini. Bagaimana kalau majelis ilmunya itu di dekat Jakarta, Depok? Ini aja saya enggak tahu ini apa ya? Tangerang Selatannya. Depok itu di mana? Jakarta itu di mana? Ini mungkin lebih bagusnya ditanya ke Ustadz yang ngerti Jabodetabek itu kayak apa. Coba ada yang mau bertanya? Habis ya? Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.